saya akan bercerita tentang pengalaman Salatiga membangun zona integritas sehingga berbuah prestasi dari Kemenpan RB dan penghargaan dari Pak Menteri Agama juga dari Bapak Kakanwil terhadap perolehan wilayah bebas korupsi Kemenang Kota Salatiga pada tahun 2021. Kami mulai dari perubahan mindset. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Kakanwil itu kami implementasikan. Kita bekerja tidak biasa lagi, tetapi harus tidak biasa. Itu yang saya pakai itu dulu. Kemudian mindset yang berikutnya saya coba untuk merubah mindset. Selama ini kita menunggu, kita ubah menjadi kita aktif. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, saya atau kami di Salatiga ini mencoba melakukan reformasi birokrasi melalui perubahan SOP yang selama ini ada. Di antaranya adalah untuk penjaminan integritas di kantor, seluruh kegiatan yang berpotensi KKN kita pangkas, kemudian buat SOP semuanya cukup sampai di PTSP. Yang kami mulai itu dari misalnya pengurusan kenaikan pangkat, itu tidak ada satupun yang sampai ke UP, jadi cukup sampai di PTSP. Kemudian untuk penyerahannya, yang selama ini UP yang menyerahkan, kami rubah SOP-nya. Penyerahannya adalah saya sendiri menyerahkan ketika ada SK kepegawaian, baik naik pangkat, KGB, mutasi dan yang lain-lain. Semuanya saya serahkan diupacarakan di aula, sehingga tidak ada kontak sama sekali dengan UP. Itu salah satunya. Dan itu yang menjadi penilaian tinggi dari Kemenpan RB. Kemudian yang berikutnya membangun inovasi-inovasi yang mungkin kita lakukan. Di antaranya yang kami sebut dengan SIMSALABIM, ya, Sistem Informasi Manajemen Salatiga Bersih Inovatif Melayani, satu aplikasi yang bisa memuat seluruh layanan di Kemenang Kota Salatiga. Tetapi seiring dengan super app dan aplikasi yang sudah kita miliki di Kementerian Agama, tentu sebentar lagi SIMSALABIM tidak bisa digunakan lagi karena kita sudah menggunakan aplikasi dari Kementerian Agama Pusat. Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan perwakafan, itu ada istilahnya wakaf recommended. Wakaf recommended itu adalah penyelesaian administrasi wakaf yang terkoneksi dengan Dukcapil, dengan Badan Pertanahan Kota Salatiga, Kantah Salatiga, yang para wakif nadir yang setelah melakukan akta ikrar wakaf dengan BPAIB di KUA, semuanya yang mengurus kami dari kantor Kementerian Agama Kota Salatiga sampai keluar sertifikat yang biasanya 3 bulan. Ini kami melakukan MOU dengan Kepala Kantah Salatiga, Kantor Pertanahan Salatiga, itu cukup sehari Bapak Kakak. Jadi sehari langsung jadi, dan penyerahannya langsung kami undang ke kantor bersama-sama dengan penyerahan SK kepegawaian di aula. Jadi langsung jadi satu penyerahan sertifikat wakaf. Jadi dengan cara jemput bola. Kemudian untuk seluruh persyaratan itu kami memutus 2 petugas dari kantor, dari Jawa, dan 1 dari KUA, sehingga apabila ada informasi ada wakif yang mau mewakafkan, itu tidak perlu datang ke KUA. Jadi seluruh persyaratan kami yang ambil ke rumah. Kemudian yang berikutnya ini yang berkaitan dengan rumah moderasi. Rumah moderasi itu sebetulnya bukan baru,
tetapi itu awalnya adalah rumah bersama umat Kristiani, yaitu umat Katolik dan Protestan. Selama ini hanya dua umat itu yang berkomunikasi di situ, berinteraksi dan beraktivitas. Kemudian kami coba soal, alangkah baiknya kalau ini dijadikan rumah bersama umat beragama. Kemudian disudutkan seluruh agama bisa beraktivitas di situ karena ruangannya cukup besar. Maka kemudian kita rubah namanya yang tadinya itu PKGS, Badan Kerjasama Gereja-Gereja Salatiga, hanya ditambah di depannya Rumah Moderasi PKGS. Jadi sebetulnya inovasi itu ternyata tidak harus dari sesuatu yang tidak ada. Jadi yang ada kita inov sedikit. Kemudian untuk peresmiannya mohon izin Bapak Kakanwil untuk mengingatkan kembali, dulu diresmikan oleh Bapak Kakanwil langsung. Jadi kami nganturi Pak Kakanwil untuk rabu memberi nama yang tadinya hanya BKGS, Badan Kerjasama Gereja-Gereja Salatiga, ditambahi nama menjadi Rumah Moderasi BKGS. Sehingga sekarang aktivitasnya yang rutin diantaranya adalah setelah peresmian oleh Bapak Kakanwil, para penyuluh lintas agama yang tadinya hanya rapat sendiri-sendiri di aula Kopnak, yang PAI sendiri, kemudian penyuluh agama Kristen yang rapatnya sendiri. Sekarang kalau rapat Bapak rapat lintas penyuluh di Rumah Moderasi BKGS, termasuk kita sedang diskusi tentang implementasi moderasi agama di Rumah Moderasi BKGS. Maka pengurus MUI juga datang di situ. Nah ini yang kemudian menjadi unggulan Salatiga, dan itu yang paling nilainya cukup tinggi. Saya kira itu Pak, karena kalau ada waktu yang cukup kami akan menyiapkan slide. Mungkin ada kesempatan yang lain, kami siap untuk sharing dengan teman-teman bagaimana Kemenag Salatiga membangun zona integritas menuju UBK UBPM yang insya Allah nanti di tahun 2024 kami mohon doa semua dan semuanya untuk ikut BBBM. Tahun ini kami masih fokus untuk rehab uang PDSP-nya karena kemarin kan se-Indonesia dan agama yang diikutkan pelayanan pelayanan publik prima termasuk Kemenag Salatiga, tapi alhamdulillah Pak, karena ternyata gedung PDSP-nya belum memenuhi standar kemarin itu. Itu nilai dari Jakarta itu kami diputarkan Kanwil Kemenag. Jadi ternyata Kemenpan RB itu sudah tahu banyak tentang kami ajak ke aula semuanya, mau dimuteri ini ditayangkan video katanya. Tapi ternyata yang ditayangkan adalah malah Kanwil Kemenag tadi. Lah kami disuruh membuat taman-taman seperti itu. Wah, saya jawab kelihatannya nggak mungkin Bu kalau Kemenag Salatiga karena memang dananya tidak ada, sehingga kami tidak dapat Pak untuk penilaian pelayanan prima. 5 besar satker di agama yang diusulkan, dan katanya yang dapat kemarin itu di Jogja 1, tapi saya belum tahu datanya. Saya kira itu saja Bapak yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi untuk rehab 23 sudah ada. Siap Bapak, kemarin dapat 2M Pak pengumuman dari Pak Kapal. Jadi kan bisa sampai ke PKSP ya kan? Jadi Bapak memang hanya fokus bangun PKSP. Iya, dan sekitarnya kalau PKSP belum melihat terlalu besar. Jadi insya Allah dengan baik, teman-teman semua, tadi yang saya Pak Taufik sebenarnya dengan apa yang ada di Manggor. Jadi tentu harus yang mengawali dari kita semuanya, para pimpinan memang harus para pimpinan. Menciptakan wilayah bebas korupsi sebagai bagian dari program Demikian kami kita akhiri kegiatan ini bersama dengan Bapak Anggara. Alhamdulillah,
Mohon maaf atas segala kekurangan dan kejelasan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tulahi malahat kawakib, sholatullahi malahat kawakib, ngalamat hoireman rokiban ajaib, ngalamat hoireman rokiban ajaib. Iki singir kanggo bocah lanang wadon iki sing